buat neraca dan laba rugi. Siklus akuntansi dalam pembukuan dimulai dari transaksi, kemudian jurnal, dilanjutkan dengan memposting ke dalam buku besar, dan dari buku besar kita buat neraca dan laba rugi. Contoh transaksi, misalnya tanggal 1 April 2020, Andi menyetor dana tunai sebesar 250 juta sebagai modal awal untuk usaha dagang pakaian yang baru dibuka. Jadi kita di sini akan membuat neraca, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan transaksi-transaksi berikutnya dan kita akan membuat laba rugi di bulan April, neraca dan laba rugi di bulan Mei. Kita lanjutkan dengan laba rugi di bulan Mei. Jadi di akhir bulan Mei nanti ada neraca dan laba rugi. Transaksi yang kedua adalah tanggal 2 April 2020 membeli tunai peralatan usaha yaitu lemari seharga 20 juta. Transaksi ketiga tanggal 2 April 2020 membeli motor seharga 24 juta untuk menunjang usaha. Tanggal 6 April 2020 membeli persediaan barang dagangan sebesar 100 juta rupiah. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam transaksi ini adalah tanggal-tanggal transaksi yang akan kita posting nanti ke dalam jurnal dan buku besar. Kita sekarang masuk ke dalam jurnal. Jadi jurnal itu adalah sistem pencatatan berpasangan. Setiap transaksi selalu menyebabkan terjadinya minimal 2 perubahan yang sifatnya berpasangan. Mekanisme debit kredit. Jadi di dalam jurnal ada debit, ada kredit. Debit bermakna kiri, kemudian kredit bermakna kanan. Jadi di sini ada minimal 2, jadi bisa lebih dari 2. Ini contoh yang 2, debit 1, kredit 1. Kemudian ada juga transaksi yang debit 2, kreditnya 1. Kemudian ada juga yang debitnya 1, tapi kreditnya banyak, atau 2 atau lebih dari 2. Kemudian kita lihat satu-satu jurnal dari transaksi-transaksi tadi. Tanggal 1 April 2020, Andi menyetor dana tunai sebesar 250 juta sebagai modal awal untuk usaha dagang pakaian yang baru dibuka. Nah, kita buat jurnalnya tanggal 1 April 2020. Nama akunnya kas karena dia menyetor tunai sebesar 250 juta. Dan modal awal di kredit sebesar 250 juta. Posisi modal di dalam neraca selalu di sebelah kanan atau di sebelah kredit, kemudian kas di sebelah debit. Tanggal 2 April 2020 membeli tunai peralatan usaha yaitu lemari seharga 20 juta rupiah. Jadi jurnalnya tanggal 2 April 2020, nama akun peralatan atau lemari di debit sebesar 20 juta rupiah. Peralatan ini termasuk aktiva tetap dan bersaldo debit. Kemudian karena ada pengeluaran kas, maka di kredit sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 2 April 2020 juga, yang bersangkutan membeli tunai motor seharga 24 juta rupiah untuk menunjang usaha, sehingga motor ini termasuk di dalam aktiva tetap, sehingga jurnalnya tanggal 2 April 2020 nama akunnya kendaraan atau motor di debit sebesar 24 juta rupiah dan pengeluaran kas tunai di kredit sebesar 24 juta rupiah.
Tanggal 6 April 2020 membeli persediaan barang dagangan secara tunai sebesar 80 juta rupiah dan hutang sebesar 20 juta rupiah. Kita jurnal tanggal 6 April 2020, nama akun persediaan barang dagangan bertambah sehingga didebet sebesar 100 juta rupiah. Dibeli secara tunai sebesar 80 juta rupiah sehingga akun kas dikredit 80 juta rupiah dan pembelian secara hutang dagang dicatat pada akun hutang dagang di posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke siklus berikutnya, yaitu buku besar. Kita buat dulu buku besar kas yang berasal dari jurnal tadi. Jurnal kita ambil satu persatu menurut tanggal transaksi yang terjadi. Tanggal 1 April terdapat transaksi kas debit sebesar 250 juta rupiah. Diposting ke dalam buku besar kas tanggal 1 April sebesar debit posisi yang sama 250 juta rupiah. Pada tanggal 2 April 2020 terdapat transaksi kas pada saat pembelian peralatan di jurnal di posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 2 April 2020 juga pembelian kendaraan bermotor mempengaruhi kas sebesar 24 juta rupiah. Terdapat juga transaksi kas pada tanggal 6 April sebesar 80 juta rupiah pada posisi kredit. Setelah semua transaksi kita catat ke dalam buku besar, kita posting ke dalam buku besar, maka kita menghitung saldo debit sebesar 250 juta dikurangi dengan total saldo mutasi kredit. Dalam hal ini debit dikurangi dengan total kredit, saldo adalah 126 juta rupiah. Nah, saldo 126 juta rupiah ini akan dimasukkan ke dalam neraca nantinya. Buku besar yang kedua adalah persediaan barang dagangan. Kita lihat transaksinya satu persatu di dalam jurnal yang terjadi. Pada tanggal 6 April 2020 terjadi transaksi debit pembelian persediaan barang dagangan sebesar 100 juta rupiah. Jadi kita catat di buku besar pada posisi debit sebesar 100 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi yang lain, maka saldo persediaan barang dagangan pada tanggal 30 April totalnya bersaldo debit 100 juta rupiah. Itu nanti akan kita posting ke dalam laporan neraca di akun persediaan barang. Buku besar selanjutnya adalah peralatan kantor. Ada transaksi pada tanggal 2 April 2020 kita posting dari jurnal tadi ke buku besar, di posisi debit sebesar 20 juta rupiah dan sampai akhir bulan tidak lagi transaksi sehingga saldo untuk peralatan kantor sebesar 20 juta yang akan kita nanti pindahkan ke dalam neraca, laporan neraca. Buku besar kendaraan bermotor ada transaksi tanggal 2 April kita posting ke dalam buku besar pada posisi debit sebesar 24 juta rupiah. Saldo pada akhir bulan sebesar 24 juta rupiah yang akan kita posting nanti pindahkan ke dalam laporan neraca. Berikutnya adalah hutang dagang.
Ada mutasi pada jurnal tanggal 6 April sebesar kredit 20 juta rupiah, sehingga pada tanggal 30 April saldonya yang akan kita pindahkan ke neraca nanti adalah sebesar 20 juta rupiah. Buku besar modal pada penyetoran modal awal sebesar 250 juta tanggal 1 April di posisi kredit dari jurnal dipindahkan ke dalam buku besar sebesar 250 juta rupiah. Saldo ini akan kita pindahkan nanti ke dalam neraca yang akan kita buat laporannya. Setelah kita buat buku besar, kita pindahkan pos-pos pada buku besar itu ke dalam neraca per 30 April 2020 di posisi aktiva lancar kas, buku besar kas bersaldo 126 juta. Kita posting ke dalam neraca 126 juta rupiah di posisi aktiva lancar. Kemudian buku besar persediaan barang bersaldo 100 juta rupiah. Kita posting ke dalam neraca sebesar saldo 100 juta rupiah pada posisi aktiva lancar. Buku besar kendaraan motor pada tanggal 30 April 2020 bersaldo debit sebesar 24 juta rupiah. Kita posting ke dalam aktiva sebesar 24 juta rupiah. Kemudian buku besar peralatan kantor pada tanggal 30 April 2020 bersaldo 20 juta rupiah. Kita posting ke dalam neraca sebesar 20 juta rupiah pada posisi aktiva tetap. Buku besar hutang dagang pada tanggal 30 April 2020 bersaldo 20 juta. Kita posting ke dalam neraca pada posisi pasipa sebesar 20 juta rupiah. Kemudian buku besar modal bersaldo 250 juta rupiah pada tanggal 30 April 2020. Setelah kita memposting buku besar tersebut ke dalam laporan neraca, maka sekarang kita menjumlahkan berapa total aktiva dan total pasipa pada neraca yang kita buat. Di sini pada tanggal 30 April 2020 total aktiva lancar sebesar 226 juta, total aktiva tetap sebesar 44 juta rupiah, sehingga total aktiva adalah aktiva lancar ditambah aktiva tetap sebesar 270 juta rupiah. Di sisi pasipa, total hutang dagang sebesar 20 juta rupiah. Jadi total hutang lancar 20 juta rupiah, kemudian hutang jangka panjang tidak ada, total hutang sebesar 20 juta rupiah, modal sebesar 250 juta, total hutang tambah modal sama dengan 270 juta rupiah. Total pasipa sama dengan total aktiva 270 juta rupiah. Jadi kita sudah selesai membuat neraca pada tanggal 30 April 2020 dari transaksi-transaksi yang terjadi di bulan April 2020, di mana perusahaan ini didirikan oleh Pak Andi. Selanjutnya, posisi keuangan atau pos-pos pada neraca per 30 April 2020,
akan berubah karena adanya transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Mei. Kita akan lanjutkan neraca kita atau laporan neraca sesuai dengan transaksi-transaksi akan terjadi pada bulan Mei, dan pada bulan Mei ini kita akan membuat juga nanti laporan laba rugi. Kita lihat pada tanggal 1 Mei 2020 membayar biaya sewa kios bulan Mei sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Mei penjualan tunai pakaian sebesar 8.500.000. Tanggal 7 Mei penjualan pakaian tunai sebesar 5 juta rupiah dan penjualan kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 9 Mei membeli tunai persediaan barang dagangan sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 9 Mei penjualan tunai pakaian sebesar 6.500.000 rupiah. Tanggal 10 Mei penjualan pakaian secara kredit 3 juta rupiah. Tanggal 10 Mei membeli tunai bahan pembungkus sebesar 1.750.000 rupiah. Tanggal 12 Mei penjualan tunai 5 juta rupiah dan penjualan kredit 1.500.000 rupiah. Tanggal 25 Mei bayar gaji pegawai sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menjurnal transaksi-transaksi tadi satu persatu. Kita mulai dari tanggal 1 Mei 2020 membayar tunai biaya sewa kios bulan Mei sebesar 5 juta rupiah. Kita jurnal nama akun biaya sewa kios, kita debit sebesar 5 juta. Kemudian pembayaran tunai kita kredit pada akun kas 5 juta rupiah. Tanggal 5 Mei penjualan tunai pakaian sebesar 8.500.000 rupiah. Dari sini ada harga pokok penjualannya 60% dari harga penjualan. Di sini kita akan melakukan penjurnalan dengan menggunakan sistem perpetual di dalam sistem pembukuan persediaan di akuntansi. Kita pakai sistem perpetual. Jadi kita catat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pada akun kas terdapat penerimaan sebesar 8.500.000 sehingga kita debit. Kemudian penerimaan dari penjualan kita kredit 8.500.000. Jadi setiap penjualan dikredit 8.500.000. Nah, untuk akun persediaan kita langsung bukukan dengan membukukan harga pokok penjualan sebesar 60%. Dalam hal ini 5.100.000 rupiah pada posisi debit dan mengkredit persediaan sebesar 5.100.000 rupiah. Di dalam sistem perpetual ini persediaan langsung berkurang sebesar 5.100.000 rupiah. Dalam pencatatan akuntansi, harga pokok penjualan biasa juga disebut kos barang terjual. Penggunaan sistem penetapan nilai persediaan dan harga pokok penjualan akan saya jelaskan di dalam video-video berikutnya. Kita lanjutkan dengan melakukan jurnal pada transaksi tanggal 7 Mei 2020. Penjualan pakaian tunai sebesar 5 juta rupiah dan penjualan kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Dan harga pokok penjualan dari nilai penjualan ini adalah 60%. Kita jurnal posisi kas penerimaan di debit sebesar 5 juta rupiah. Piutang dagang dari penjualan kredit tadi sebesar 2.500.000 rupiah di posisi debit. Kemudian nilai penjualan sebesar 5 juta dan ditambah 2.500.000 yaitu 7.500.000 di posisi kredit. Untuk
catat harga pokok penjualan, kita debit 4.500.000 dan persediaan kita kredit 4.500.000 rupiah. Tanggal 9 Mei 2020 membeli tunai persediaan barang dagangan sebesar 10 juta rupiah di akun persediaan, di debit 10 juta rupiah, berarti nilai persediaan bertambah. Kemudian pembelian tunai mengurangi kas dicatat pada posisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 9 Mei 2020, penjualan tunai pakaian sebesar 6.500.000 rupiah, harga pokok penjualan 60%, dicatat pada akun kas penerimaan, berarti debit sebesar 6.500.000 rupiah, penjualan kredit pada posisi kredit 6.500.000 rupiah, harga pokok penjualan 60% dari 6.500.000 rupiah, yaitu sebesar 3.900.000 rupiah, dicatat di posisi debit. Kemudian nilai persediaan di kredit sebesar 3.900.000 rupiah. Tanggal 10 Mei, penjualan pakaian secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Kita catat di dalam jurnal, karena ini adalah penjualan kredit, maka akun piutang di debit sebesar 3 juta rupiah, akun penjualan di kredit sebesar 3 juta rupiah, harga pokok penjualan di debit 60% dari nilai penjualan sebesar 1.800.000 rupiah, dan mengurangi persediaan dengan mengkredit persediaan sebesar 1.800.000 rupiah. Tanggal 10 Mei 2020 membeli tunai bahan pembungkus sebesar 1.750.000 rupiah. Kita catat di dalam jurnal di akun biaya umum sebesar 1.750.000 rupiah pada posisi debit. Dan karena ini adalah pengeluaran kas, kita kredit akun kas sebesar 1.750.000 rupiah. Tanggal 12 Mei 2020, penjualan tunai sebesar 5 juta rupiah dan penjualan kredit 1.500.000 rupiah. Kita jurnal, nama akun kas kita debit 5 juta rupiah, kemudian piutang kita debit 1.500.000 rupiah karena piutang bertambah. Kemudian akun penjualan kita kredit 6.500.000 rupiah. Jadi total penjualan tunai dan kredit dicatat pada akun penjualan di sebelah kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Dan harga pokok penjualan 60% dari 6.500.000 rupiah sebesar 3.900.000 rupiah. Kita catat pada posisi debit, dan persediaan kita catat pada posisi kredit sebesar nilai persediaan yang berkurang, yaitu 3.900.000 rupiah. Tanggal 25 Mei 2020 membayar tunai gaji pegawai sebesar 2.500.000 rupiah. Jurnalnya, nama akun biaya gaji debit 2.500.000 rupiah. Kemudian pembayaran tunai kita mengkredit kas sebesar 2.500.000 rupiah. Setelah kita melakukan penjurnalan, dilanjutkan dengan membuat buku besar. Yang pertama adalah buku besar kas. Kita posting saldo awal dari tanggal posisi 30 April
2020 menjadi saldo awal pada tanggal 1 Mei 2020 sebesar 126 juta rupiah bersaldo debit. Dan transaksi-transaksi yang terjadi tanggal 1 Mei membayar biaya sewa, ada jurnal kredit sebesar 5 juta, kita posting ke dalam buku besar. Tanggal 5 Mei debit 8 juta 500. Tanggal 7 Mei debit 5 juta. Tanggal 9 Mei ada transaksi yang di jurnal di posisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan tanggal 9 Mei juga ada transaksi debit sebesar 6.500.000 rupiah. Tanggal 10 Mei transaksi kredit di jurnal sebesar 1.750.000 rupiah diposting ke dalam buku besar kas pada posisi kredit. Dan tanggal 12 Mei ada jurnal debit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 25 Mei ada jurnal kas pada posisi kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Dan setelah tanggal 31 Mei tidak ada lagi transaksi, maka total transaksi debit sebesar 151 juta rupiah, total transaksi kredit sebesar 19.250.000 rupiah, sehingga saldo kas adalah saldo debit, total debit dikurangi dengan total kredit, saldonya sebesar 131.750.000 rupiah yang akan kita masukkan nanti, akan kita posting ke dalam neraca. Buku besar piutang terdapat mutasi pada tanggal 7 Mei 2020, mutasi debit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 10 Mei ada mutasi debit sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 12 Mei ada mutasi debit sebesar 1.500.000 rupiah. Total mutasi piutang dalam bulan Mei sebesar 7 juta rupiah bersaldo debit yang akan kita nanti posting ke dalam laporan neraca. Buku besar persediaan saldo awal di dalam neraca tanggal 30 April 2020. Pada tanggal 1 Mei 2020 kita catat sebesar 100 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Mei ada transaksi kredit sebesar 5.100.000 rupiah. Tanggal 7 Mei ada transaksi kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Tanggal 9 Mei ada penambahan persediaan transaksi debit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 9 Mei juga ada transaksi persediaan di posisi kredit sebesar 3.900.000 rupiah. Tanggal 10 Mei ada transaksi di posisi kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Tanggal 12 Mei ada transaksi kredit sebesar 3.900.000 rupiah. Sampai dengan tanggal 31 Mei tidak ada lagi transaksi, sehingga kita menghitung total transaksi debit sebesar 110 juta rupiah dan transaksi kredit sebesar
Rp19.200.000. Saldo persediaan kita dapatkan dari menghitung total debit dikurangi dengan total kredit, didapatkan saldo persediaan sebesar Rp90.800.000 yang akan kita posting nanti ke dalam neraca. Buku besar penjualan pada tanggal 5 Mei 2020, transaksi penjualan kredit sebesar Rp8.500.000. Kemudian tanggal 7 Mei transaksi penjualan sebesar Rp7.500.000. Tanggal 9 Mei transaksi penjualan kredit sebesar Rp6.500.000. Tanggal 10 Mei transaksi kredit di jurnal di posisi kredit sebesar Rp3 juta. Kita posting ke dalam buku besar. Tanggal 12 Mei nilai penjualan di dalam jurnal pada posisi kredit Rp6.500.000. Kita posting ke dalam buku besar di posisi kredit Rp6.500.000. Sampai dengan tanggal 31 Mei tidak ada lagi transaksi penjualan dan saldo penjualan sebesar Rp32 juta. Saldo debit akan terjadi kalau misalnya terdapat retur penjualan. Dalam hal ini tidak ada retur penjualan sehingga saldo penjualan sebesar Rp32 juta. Kita akan posting nanti ke dalam laporan laba rugi. Buku besar harga pokok penjualan, transaksi yang terjadi adalah tanggal 5 sebesar Rp5.100.000. Tanggal 7 Mei sebesar Rp4.500.000 di debit. Tanggal 9 Mei di debit sebesar Rp3.900.000. Tanggal 10 Mei debit sebesar Rp1.800.000. Tanggal 12 Mei debit sebesar Rp3.900.000. Dan sampai dengan akhir bulan saldo harga pokok penjualan sebesar Rp19.200.000. Nilai harga pokok penjualan ini akan kita posting nanti ke dalam laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke buku besar biaya-biaya. Pada tanggal 1 Mei ada biaya sewa debit sebesar Rp5 juta. Selanjutnya 10 Mei ada biaya umum Rp1.750.000 pada posisi debit. Dan tanggal 25 Mei biaya diposting pada posisi debit sebesar Rp2.500.000. Sampai dengan akhir bulan saldo biaya total Rp9.250.000 akan kita posting ke dalam laporan laba rugi. Nah, setelah transaksi ini selesai kita posting ke dalam buku besar, kita akan membuat laporan laba rugi periode 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Jadi kalau laporan laba rugi itu per periode, neraca per tanggal atau posisi tanggal tertentu. Dari pos-pos di dalam buku besar tadi kita posting ke dalam laporan laba rugi. Penjualan sebesar total Rp32 juta. Kemudian harga pokok penjualan total Rp19.200.000. Dari sini kita hitung penjualan dikurangi harga pokok penjualan
laba kotor didapatkan sebesar Rp12.800.000 atau 32 juta dikurangi Rp19.200.000. Tadi di dalam pos biaya-biaya pada buku besar, total biaya adalah Rp9.250.000. Sehingga laba operasional adalah laba kotor dikurangi dengan biaya operasional tadi didapatkan Rp3.550.000. Jadi Rp12.800.000 dikurangi Rp9.250.000. Laba operasional sebesar Rp3.550.000. Di dalam contoh yang kita bahas ini, biaya bunga tidak ada, biaya lainnya juga tidak ada, sehingga laba sebelum pajak sama dengan laba operasional Rp3.550.000, dan pajak juga kita asumsikan belum kita hitung, sehingga laba bersih adalah sebesar Rp3.550.000. Jadi inilah posisi laba rugi periode 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Laba bersih Rp3.550.000 dari penjualan sebesar Rp32 juta. Sekarang kita bikin laporan neraca per 31 Mei 2020. Kita lihat yang berubah. Yang berubah adalah pos atau akun kas, di mana saldo kas pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp131.750.000. Kemudian buku besar piutang saldo Rp7 juta kita pindahkan ke dalam neraca pada posisi aktiva lancar. Buku besar persediaan saldo Rp90.800.000 kita posting ke dalam neraca. Dan pos laba rugi, laba bersih sebesar Rp3.550.000 kita posting ke dalam laba tahun berjalan sebesar Rp3.550.000. Itulah pos-pos yang berubah di dalam neraca yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam bulan Mei 2020. Jadi pada akhir bulan tanggal 31 Mei 2020, dari transaksi mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan, kita bisa membuat neraca, laporan keuangan neraca per 31 Mei 2020. Total aset dari April Rp270 juta berubah menjadi Rp273.550.000. Kemudian terdapat laba bersih Rp3.550.000. Jadi kalau Anda lihat pada bagian pertama di neraca yang kita buat, terjadi perubahan pada nilai aktiva dan pasti sama dengan perubahan yang terjadi pada total pasipa, yaitu dari Rp270 juta menjadi Rp273.550.000. Nah, salah satu cara untuk melihat apakah laporan neraca dan laba rugi yang kita buat itu adalah benar dengan melihat bahwa neraca laba rugi yang kita buat ini seimbang. Tetapi bukan berarti juga kalau seimbang neraca laba rugi itu pasti benar.